Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Samri Helmi Bahtiar dari divisi project. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang value engineering. Value engineering atau rekayasa nilai merupakan suatu konsep yang sistematis dan terstruktur dalam melakukan analisis fungsi untuk mencapai nilai terbaik pada sebuah hal. Nah, pada konsep value engineering ini kali ini saya ingin menerapkannya dalam manajemen proyek konstruksi ya. Konsep ini berfokus terhadap nilai dan fungsi untuk mencapai keseimbangan yang optimum antara waktu dan biaya dan mutu. Tahapan rencana kerja value engineering atau flow prosesnya ada beberapa tahapan. Ini menurut buku yang saya baca dari value engineering dalam manajemen proyek konstruksi karya Dr. Insinyur Hafnidar Arani. Ada beberapa tahapan, yaitu yang pertama tahap informasi, yang kedua tahap kreativitas, tahap analisis, tahap evaluasi, tahap pengembangan atau development phase, dan terakhir adalah tahap rekomendasi. Mengingat konsep ini belum terlalu optimal diterapkan di proyek konstruksi Indonesia, maka melalui video ini dengan buku yang saya baca dan beberapa akademisi dan praktisi manajemen konstruksi dari seluruh dunia ingin mencoba sharing atau mengasih tahu konsep manfaat yang bisa diterapkan pada proyek konstruksi. Yang pertama saya ingin membahas tentang dasar-dasar value engineering ya. Yang pertama yaitu tentang sejarah value engineering ini sendiri bisa muncul. Value engineering ini pertama kali diperkenalkan pada awal Perang Dunia Kedua, sekitar tahun 1939 sampai 1945, saat memproduksi peralatan perang dalam jumlah yang besar. Perang mengakibatkan penurunan jumlah tenaga kerja, bahan baku, dan suku cadang. Salah satunya adalah kebutuhan akan logam kian meningkat sedangkan persediaannya sangat terbatas. Menurut Lawrence D. Mills dan Harry Erlacher dari perusahaan General Electric melakukan analisis fungsi, yaitu mencari pengganti yang memberi penampilan yang sama atau lebih baik dengan biaya yang rendah. Teknik yang dikembangkan tersebut dapat menurunkan biaya, meningkatkan produk, atau bisa meningkatkan dari kedua hal tersebut. Selanjutnya, value engineering ini diperlukan pada Angkatan Darat Amerika Serikat selama Perang Korea dengan nama analisis nilai. Pihak pertama menerapkan teknik tersebut adalah Biro Perkapalan Angkatan Laut Amerika Serikat. Pada tahun pertama, penerapan program tersebut diakui telah menghemat biaya sampai 18 juta dolar. Keberhasilan tersebut mendorong peluncuran program sejenis yang mendatangkan penghematan substansial di Angkatan Udara Amerika Serikat pada tahun 1955 dan Korps Artileri Angkatan Darat Amerika Serikat pada tahun 1956. Singkat cerita, pengaruh value engineering bisa sampai ke Indonesia yaitu sekitar pada tahun 1986 pada saat pemerintah sedang melakukan program efisiensi dalam penggunaan biaya. Penerapan value engineering ini diterapkan pertama kali pada proyek Jalan Cawang Flyover yang telah menghasilkan penghematan biaya sampai dengan miliaran rupiah. Sebagai dukungan terhadap penerapan value engineering pada tahun 2007, pemerintah Indonesia menerbitkan peraturan Menteri Pekerjaan Umum atau Menteri PU, yaitu nomor 45/PRT/M/2007 tentang pedoman teknis pembangunan gedung negara. Hingga saat ini pada tahun 2014 ada orang atau pakar yang bernama Brawi. Penerapan konsep value engineering ini di industri konstruksi belum terlalu menunjukkan perkembangan yang sangat menggembirakan. Saya akan masuk tentang pengertian value engineering. Pengertian value engineering menurut Miles adalah suatu pendekatan yang terorganisasi dan kreatif yang bertujuan untuk mengadakan pengidentifikasi biaya yang tidak perlu. Biaya yang tidak perlu ini adalah biaya yang tidak memberikan kualitas, kegunaan sesuatu yang menghidupkan penampilan yang baik ataupun sifat yang diinginkan oleh konsumen pastinya. Pengertian value engineering menurut Seymour Van Ensert adalah suatu pendekatan yang bersifat kreatif, sistematis,
dengan tujuannya untuk mengurangi atau menghilangkan biaya-biaya yang tidak diperlukan. Ada beberapa pengertian dari ada yang pertama, end oriented system adalah suatu sistem yang menggunakan tahapan dalam rencana tugas untuk mengidentifikasi dan menghilangkan biaya-biaya yang tidak diperlukan. Yang kedua ada multidisiplin team approach, adalah suatu pendekatan penghematan biaya produksi yang melibatkan seluruh tim yang berkepentingan dalam proyek, yaitu pemilik, perencana, sampai ke tenaga ahli. Selanjutnya ada proven management teknik, adalah suatu teknik penghematan biaya yang telah terbukti dan terjamin mampu mengarahkan berbagai produk yang bermutu dan relatif rendah biayanya. Pengertian value engineering ini menurut Soeharto pada tahun 1905 adalah usaha yang terorganisasi secara sistematis dan mengaplikasikan suatu teknik yang telah diakui, yaitu teknik mengidentifikasi suatu produk atau jasa yang bertujuan memenuhi fungsi yang diperlukan dengan harga yang terendah. Pengertian value engineering ini juga merupakan pendekatan tim profesional yang berorientasi pada fungsi dan dilakukan secara sistematis yang digunakan untuk menganalisis dan meningkatkan nilai suatu produk, desain, fasilitas, sistem, atau layanan. Sebenarnya konsep value engineering sendiri di sini adalah meminimalisir berbagai markup atau beberapa fungsi yang tidak perlu sehingga bisa dihilangkan untuk mencapai nilai terbaik pada sebuah proyek tersebut tanpa menghilangkan kualitas dan tujuan dari proyek tersebut itu sendiri. Walaupun pada penerapannya pasti akan ada plus minus. Anggaplah contoh mungkin untuk studi kasus ya. Contoh ada proyek suatu konstruksi jembatan yang pertama menggunakan rangka struktur beton misal, tapi dengan berjalannya waktu ketika dianalisis lebih murah dengan menggunakan analisis baja, menggunakan tulangan baja misal. Tapi dalam tahap pelaksanaannya pun ada plus minus. Misal dalam pelaksanaan menggunakan baja akan banyak faktor yang mempengaruhi, seperti pemasangan baja itu sangat terkendala dengan alat bantu seperti alat berat seperti itu, dan sangat terpengaruh dengan kondisi cuaca. Ketika cuaca lagi hujan, pemasangan baja pun akan sangat terhenti. Nah, contohnya seperti itu. Mungkin cukup sampai di sini, akan saya lanjut pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.